Oke, langsung saja kita buka Microsoft Office Word-nya ya. Di sini saya menggunakan Word, kita klik 2 kali saja di desktop ya, karena sudah ada di sini. Nah, tampilan 2016 seperti ini, tinggal kita klik yang blank dokumen ini untuk membuat dokumen baru. Langsung aja, langkah pertama untuk membuat makalah itu yaitu kita klik pada menu layout. Kalau di Word 2007, menunya namanya page layout ya. Langsung kita atur marginnya, custom margin ya, di sini. Karena kita akan menentukan sendiri marginnya, top atas ya, bottom bawah, left kiri, right kanan. Nah, biasanya di sini 3 ya, untuk memudahkan kita gunakan tombol tab di keyboard 3, 4 ya sebelah kiri karena untuk penjilitan nanti, dan 3. Kemudian langsung ke papernya. Paper ini adalah ukuran kertasnya. Kalau letter ini dia lebih pendek dari A4 ya. Di sini kita akan menggunakan A4. Nanti kita bisa tahu ukuran kertasnya di sini ya. Berarti kalau A4 itu 21, untuk lebarnya, tingginya 29,7. Kemudian kita oke. Nah, ini sudah sesuai kertasnya. Jadi untuk yang pertama kita buat judul ya. Di sini saya ada contoh untuk laporan ini ya, laporan PKL. Bentuknya tidak terlalu jauh beda dengan laporan PKL di sini ya. Saya ada judul laporan praktik kerja industri. Nah, kita buat caps lock ya di sini ya. Kalau misalkan untuk sekedar contoh aja. Nah, di bawahnya biasanya nanti ada logo ya, kita skip dulu logonya, kemudian di bawahnya lagi nanti ada untuk dibuat oleh ya. Nah, di sini nanti ada nama, kita buat rata, ini seandainya ini rata kiri dulu ya, ya, rata kiri atau Ctrl L di keyboard. Ini kita blok ya, ini kan masih kecil semua ya, terlanjur, daripada kita hapus, kita bisa merubahnya di sini, karena seharusnya tadi kita gunakan caps lock terlebih dahulu. Kita pilih yang uppercase ya, atau di keyboard dengan tombol, kita menekan tombol shift ditahan F3 ya, nanti dia akan berubah atau terjadi change case ya, perubahan case atau bentuk hurufnya jadi kecil, kapital atau sebaliknya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita buat rata tengah karena untuk judul. Sekarang kita cari logonya agar bisa disesuaikan nanti. Pakai insert ya, picture. Kita ulangi, klik insert, picture, this device ya. Kemudian kita cari, maaf di E ya, karena data saya ada di E. Nah, baik. Nah, ini bisa kita untuk pengaturan wrappingnya atau wrap text-nya ya, bisa inline with tag atau bisa in front of tag ya. Kalau in front of tag nanti bisa digeser-geser sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau saya cenderung kalau untuk makalah pakai yang ini ya, inline with tag, karena nanti dia inline with tag berarti dia sama aja dengan teks ya, satu baris teks gitu. Nah, untuk mengaturnya kita kecil dulu zoomnya di sini ya, supaya nanti presisi ya. Kalau mau kita kecilkan, kita klik sudutnya, tarik ya. Kemudian hurufnya ya, kalau untuk judul biasanya agak lebih besar dikit, kita blok hurufnya. Di sini 12 ya, kita buat 14. Atau kalau ingin cepat bisa menggunakan tombol kontrol di keyboard ya, kontrol dengan kurung kurawal di sebelahnya P. Kalau buka kurawal itu dia mengecilkan, kalau kurawal yang sebelah kanannya atau tutup kurawal itu untuk membesarkan. Kita buat 14 misalkan. Untuk nama kita buat standar saja 12. Nah, ini harusnya tetap di sebelah kiri. Nah, bagaimana untuk mengatur dia supaya di tengah-tengah? Ya, kita blok terlebih dahulu.
Kalau oleh memang di tengah-tengah ya, pakai center ini. Nah, kalau yang ini bisa kita blok, kemudian kita tekan tombol tab di keyboard. Ya, kalau tidak mau atau menghilang dia biasanya, itu bisa kita tarik ininya. Saya perbesar dulu. Kita tarik ini untuk left indennya ya, di sini kotak yang kotak. Kita tarik. Nah, kita sesuaikan. Kira-kira sudah kanan kirinya sudah simetris, nanti berarti udah pas. Nah, kalau sudah kita perbaiki lagi, ini kan masih ada sisa kertasnya, berarti kita kasih jarak lagi antara itu dengan logonya, 2 kali enter ini ya, bawahnya juga 2 kali enter, kemudian kali enter. Kalau masih belum juga kita kasih lagi untuk berikan logonya, karena biasanya logo itu yang ada jaraknya. Nah, kalau udah pas, sekarang kita ke halaman yang berikutnya. Boleh di enter ya, enter terus, atau kalau ingin cepat, kontrol ya ditahan, tekan enter. Nah, ini biasanya kalau yang kedua kita cek ya di contoh di sini, yaitu pakai halaman pengesahan ya. Nah, ini saya copy paste saja biar tidak terlalu lama. Nah, pengesahan, saya copy sampai sini saja. Ini kita tengahin ya untuk judulnya. Nah, untuk tanda tangan biasanya saya menggunakan trik ini, table ya atau kolom, insert ya, di menu insert pilih table, kita buat 2 ya, terus kita ketikkan di sini biasanya kan untuk membuat tanda tangannya ya, misalkan di sini pembimbing Dudi, kita enter ya, kasih nama misalkan Nurul Arifin. Nah, untuk sebelahnya di sini pembimbing sekolah, jangan lupa dia rata tengah, misalkan Andini Rahayu. Kalau pengen tebel dan ada garis bawahnya tinggal kita buat aja ya. Berarti kalau tebel kan bold ya, Ctrl B, atau di menu home di sini kita kasih bold ya, dan bold dan underline. Begitu juga yang ini ya, bold dan underline. Ini saya perbesar dulu untuk zoomnya biar kelihatan. Ini seharusnya tidak tebal yang bagian atasnya ya, yang paragraf ini kita hilangkan. Nah, kalau untuk spasinya untuk paragraf biasanya kita buat 1,5 di sini. Dan jangan lupa buat rata kanan kiri biar rapi ya, sebelah kiri rata, sebelah kanannya rata. Nah, seperti ini. Kalau pengen 2, tinggal kita kopikan aja ini ya ke bawahnya, copy atau Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, di sini misalkan kita kasih pimpinan. Di sini misalkan kepala sekolahnya. Ini nama contoh aja ya, kalau mau kasih nip di sini kita hilangkan bold sama underline-nya. Nah, ini kan masih ada garisnya kalau nanti kita preview ya di sini ya. Kalau previewnya tidak ada, kita centang aja di sini ada print preview. Nah, kan masih ada garisnya ya, kita hilangkan saja. Nah, ini biar agak ke bawah, kita enter lagi. Kita blok ya, cara menghilangkannya di menu home ya. Tadi untuk menambahkan kolomnya dari insert table. Kalau untuk ininya di menu home, kita pilih di sampingnya fill ini ya, shading ini ya. Kita klik border ini ya, kita pilih yang no border atau tanpa garis. Kita blok lagi, kita pilih yang no border. Cara seperti itu ya untuk membuat halaman pesannya supaya ya presisi ya. Kalau ada tanda tangannya ini, jadi kalau kita print tenang saja, ini nanti dia akan ada garisnya. Kemudian kita lanjut ya, langsung saja ke kata pengantar misalkan, kata pengantar. Nah, di sini saya sudah ada teksnya, jadi tinggal saya copy paste saja. Nanti saya fokus untuk pemberian ini, misalkan untuk
ucapan terima kasih ya. Ini bot, kita hilangkan dulu botnya. Nah, untuk paragraf jangan lupa rata kanan kiri ya, atau Ctrl J kalau di keyboard ya, Ctrl L kiri, Ctrl E rata tengah, Ctrl R rata kanan, dan Ctrl J rata kanan kiri. Kemudian jangan lupa paragrafnya 1,5 atau 2 ya, kalau skripsi, kalau makalah biasanya hanya 1,5 saja. Nah, kepada ya TTT 1 misalkan Bapak Suwa ya. Nah, kemudian ini kan dia posisinya kita pengennya sejajar dengan margin ya, jadi cukup kita klik saja di angka satunya ini, set ya, kita geser. Nah, nanti dia ikut bergeser. Kita ulangi, klik di angka satunya, kita klik geser. Nah, kalau tidak mau, kita manual nanti pakai left indent ya. Ini yang pertama pakai first line indentnya dulu, kita klik itu untuk menentukan posisi numberingnya atau angkanya ya. Kemudian yang kedua ada hanging ini untuk ini ya, hanging ini ya, untuk posisi ini baris kedua ini sebagai contoh ya. Hangingnya saya tarik ke sini, dia akan mengikuti ya. Nah, yang segitiga ya, hanging. Kemudian ini ada left tab ya, jadi untuk posisi B-nya itu biasanya di sini ya, Bapak. Kalau saya klik ke sini, kalau saya tab untuk posisi tabnya ya, nanti dia akan berada di sini. Jadi kita taruh aja lurus dengan hangingnya ya, supaya sejajar. Nah, seperti ini. Kita enter, angka 3-nya kan tidak digunakan ya, kita hapus, terus lanjut ke ini. Nah, ini kalau ada angkanya tinggal kita hapus saja. Ini karena saya copy paste ya. Jangan lupa paragrafnya 1,5 atau kontrol angka 5, Ctrl J untuk rata kanan kirinya. Nah, di bawahnya ini biasanya kita ada tertera untuk penulisnya ya. Kita buat di pinggir dulu saja. Misalkan tempatnya biasanya ya, tanggal. Di sini terus penulis gitu ya, koma. Nah, ini karena hanya satu kolom ya, jadi kita tidak usah menggunakan kolom seperti ini juga bisa. Kalau tadi kan kita buat 2 kolom, kalau ada tanda tangannya untuk 2 kolom ya. Kalau cuma satu aja, kita klik di sebelah kiri ya, kita blok, kemudian kita tab. Nah, jadi akan ngikutin ini left indentnya ini. Atau kita manual, kita geser left indentnya. Nah, set. Buat rata kiri aja boleh seperti ini, atau kalau enggak diputar ke tengah juga bisa. Nah, jadi ya, ini untuk kata pengantarnya. Jadi rapi ya seperti ini ya. Nah, mungkin ya banyak sudah bisa menggunakan, tapi juga ada beberapa juga yang belum tahu. Kalau sudah, sekarang kita daftar isi. Nah, untuk daftar isi ini kita buat di sebelah tengahnya, kalau membesarkan judulnya juga boleh. Nah, pertama itu ada judul ya. Nah, untuk daftar isi ini kita harus menggunakan yang namanya nanti titik-titik otomatis ya. Kita buat manual ya, bukan pakai yang otomatis. Jadi supaya titik-titiknya nanti kalau kita buat titik-titik seperti ini manual, itu biasanya dia tidak rapih ya, atau mencong-mencong, nanti kalau bahasa saya itu mencong-mencong atau tidak rata. Nah, seperti ini nanti antara atas sama bawahnya itu tidak rata. Nah, supaya rata gimana caranya? Jadi kita menggunakan teknik yang dulu pernah saya pakai untuk buat skripsi dan lain-lain. Jadi kita tarik ini untuk L ini adalah left tab-nya. Jadi left tab itu adalah posisi tab sebelah kiri, yang bentuknya sebelah kiri. Untuk penjelasan yang lebih detailnya ada di materi yang lain nanti ya. Saya taruh misalkan left tab-nya di sini ya, kira-kira di sebelum 13 ini.
atau di pas 13 lah ya, boleh di sini. Kemudian saya atur ini tabnya ini ya, aturnya kalau saya menggunakan tombol ALT ya, ALT ditekan di keyboard ya, ALT, terus kemudian O, kemudian T ya, atau format tab. Lebih mudah dengan keyboard ALT, O, T. Nah, ini 13 tadi ya, tab stop posisinya ini di sini tadi. Nah, ini kita beri ini ya, posisinya left ya, atau L tadi kan, left. Kemudian kita atur untuk leadernya ini, kita pilih yang nomor 2 ini atau titik-titik. Kemudian kita klik di angkanya sini, harus diklik ya, left ya, titik-titik. Kita klik angkanya dulu, left ya, udah pas, titik-titik. Kemudian kita set. Oke, jadi nanti kalau saya tekan tombolnya, dia nanti akan menjadi titik-titik secara otomatis. Nah, bagaimana untuk sebelah kanannya, kita tap lagi, tapi belum tentu nanti dia jadi sejajar. Jadi kita buat di sini yang right tab, kita klik saja di sini beberapa kali ya, sampai ketemu yang right tab ini, bentuknya L balik ya. Kalau tadi L saja, ini L balik, siku kebalik. Kita klik dulu di sini. Kalau langsung di sini nggak bisa ya, kita klik dulu di bagian sini misalkan. Kemudian kita klik tahan, jangan lepas ke bawah nanti karena dia hilang. Jadi kita klik tahan lurus sampai posisinya di batas margin yang kanan. Nah, lalu kita kasih di sini untuk nomornya. Judul desainnya di sini ya, halaman pengesahan, lembar penilaian. Nah, kemudian untuk babnya di sini ada bab 1. Kalau untuk jaraknya disesuaikan aja ya, misalkan di sini bab 1 pendahuluan. Nah, kalau antara bab dengan pendahuluan ini mau kita kasih jarak lagi supaya lurus ke bawah, kita buat lagi untuk left tab-nya ya, left tab-nya. Nah, ini kita klik misalkan di sini, fungsinya nanti biar sejajar dia untuk bab 1 pendahuluannya ini supaya rapi. Tab. Nah, ini tidak ada titik-titiknya karena tidak kita atur ya. Jadi posisi P ini dia sejajar dengan ini. Fungsinya seperti apa nanti kita lihat. Pendahuluan, kemudian di sini misalkan tidak diberi angka ya. Terus kita tab di sini baru A atau 1.1 gitu ya. Kita sesuaikan dengan isi makalahnya, misalkan A di sini latar belakang. Nah, ini ya, kita tinggal kasih saja di sini, nanti sesuaikan. Ini karena manual ya, jadi nanti kita lihat untuk isinya, untuk melihat halamannya. Nah, untuk berikutnya juga sama saja ya. Jadi kita kopikan saja biar lebih mudah untuk bab 2-nya nanti. Ya, sini. Nah, ini kan dia ngurut angkanya. Ini kita tinggal klik kanan saja, kita restart ya. Klik kanannya pas di nomor penomorannya ini ya, klik kanan, kita pilih yang restart at A seperti ini. Ya, nanti pengertian praktik industri, misalkan pengertian akuntansi dan seterusnya. Nanti untuk penomorannya nanti tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan isinya nanti. Oke, jadi ini tahap pertama ya untuk membuat makalah supaya rapi untuk bagian satunya, karena kalau saya teruskan terlalu lama mungkin. Nanti kita tinggal lanjut ke bagian keduanya. Jadi langkah membuat cover tadi ya, cover. Yang kedua langkah untuk membuat halaman pengesahan. Ini ya, tadi untuk pembuatan tanda tangannya dan kata pengantar, kemudian daftar isi.
Oke, demikian, terima kasih. Kalau ingin yang konsultasi nanti saya cantumkan nomor WA saya di deskripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.